Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para peserta PPG Kementerian Agama tahun 2025? Jumpa kembali di channel Kang Sapar. Di video kali ini kembali kita akan membahas soal-soal uji pengetahuan PPG untuk guru kelas MI ya atau GKMI tahun 2025. Di video sebelumnya, di FAT ke-1 dan juga FAT kedua, kita sudah menyelesaikan pembahasan mulai dari indikator ke-1 hingga ke-35, berikut juga dengan pembahasan soal-soalnya. Nah, di video FAT ketiga ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dari indikator ke-36 hingga ke-50 ya. Jadi kita tuntaskan pembahasan indikator disertai dengan pembahasan soal-soalnya yang tentunya setiap soal yang kita bahas ya di video sebelumnya ataupun di video yang sekarang dibahas, tentu ini mengacu pada kisi-kisi UP PPG terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama di tahun 2025 ini Bapak Ibu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang hari ini kebetulan mendapatkan jadwal untuk melaksanakan uji pengetahuan atau UP, mudah-mudahan diberikan kelancaran Bapak Ibu, kemudahan di dalam mengerjakannya, diberikan ketenangan ya, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang Bapak Ibu harapkan dan insya Allah yakin lulus 100% ya Bapak Ibu, lulus PPG di tahun ini, di tahun 2025. Nah baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke pembahasan indikator dan juga soal-soalnya. Nah, yang pertama, kita akan memulainya dari indikator ke-36. Di sini kita lihat deskripsi ataupun uraian indikatornya, Bapak Ibu. Disajikan deskripsi pembelajaran, materi membaca teks dan menyampaikan pendapat. Ini materinya. Kemudian pendekatannya ini PBL, Problem Based Learning. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menentukan teknik assessment ya, yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik pada aspek sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan ya. Jadi 3 aspeknya ada di sini. Kemudian untuk level kognitifnya ini C4 dan tingkat kesulitannya sedang. Kita langsung lihat soalnya. Guru melaksanakan pembelajaran membaca teks dan menyampaikan pendapat melalui diskusi kelompok dengan pendekatan PBL ya. Nah, ini sesuai dengan indikator tadi Bapak Ibu. Siswa terlibat aktif dalam membaca, mencatat, dan menyampaikan ide dari teks yang dibahas. Nah, yang ditanyakan adalah teknis atau teknik ya. Teknik assessment yang paling sesuai dengan proses dan tujuan pembelajaran tersebut adalah, jadi prosesnya tadi sudah dijabarkan Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang diharapkannya pun tadi sudah ada di sini nih ya, siswa terlibat aktif dan seterusnya. Nah, teknik asesmen yang sesuai, kita lihat opsi-opsinya. Yang pertama adalah opsi A, ujian tertulis berisi soal pilihan ganda ya, PG. Nah, kemudian yang opsi yang B, observasi dengan lembar penilaian sikap dan proses. Lalu yang C-nya tugas merangkum isi teks secara individu, merangkum ini. Yang D-nya tes uraian. Lalu yang E-nya adalah penilaian akhir ya. Perlu diingat Bapak Ibu, di indikator ke-36 ini aspek yang dinilainya mencakup 3 aspek ya. Kognitif, afektif, dan psikomotorik tadi ya. Pengetahuan yang ada, harus ada, kemudian sikapnya ada, dan keterampilannya juga ada gitu ya. Sehingga ini akan menjadi pertimbangan kita di dalam menentukan opsi yang benarnya. Nah, baik, untuk jawaban yang benarnya adalah yang B Bapak Ibu ya, observasi. Nah, observasi dengan lembar penilaian sikap dan proses. Kita lihat pembahasannya. Asesmen yang tepat dalam pembelajaran berbasis PBL ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang diminta di sini. PBL adalah observasi dengan lembar penilaian sikap dan proses ya. Kenapa? Karena opsi yang B ini mencakup aspek sikap. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi 3 aspeknya ada di opsi yang B ini Bapak Ibu. Kemudian opsi B juga memenuhi kebutuhan dengan menilai proses ya. Nah, menilai proses bukan hanya produk ataupun hasil. Berbeda dengan opsi lain Bapak Ibu. Misalkan yang E ini penilaian akhir, ini hanya menilai produk berarti ya gitu. Nah, kemudian untuk ujian untuk opsi A, opsi C dan D ini masih ada apa namanya, yang dinilainya itu masih pada ranah kognitif.
ujian tertulis, pilihan ganda, kemudian tugas merangkum, uraian, ini masih dalam ranah pengetahuan. Jadi tidak menyentuh pada ranah sikap gitu Bapak Ibu ya, apalagi keterampilan. Nah, sementara opsi B ini yang paling lengkap, cakupan penilaiannya gitu, ranahnya, aspeknya ya, mulai dari pengetahuannya ada, kemudian sikapnya ada, keterampilan juga ada, gitu. Nah, baik kita lanjut ke indikator 37. Disajikan deskripsi pembelajaran, materinya ini ya, hak dan kewajiban warga negara atau sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian pendekatannya ini Bapak Ibu ya, berbeda dengan yang tadi PBL, ini PJBL. PJBL itu adalah project based learning ya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menentukan instrumen assessment. Nah, kalau tadi teknik assessment, sekarang instrumen assessment. Ranahnya tetap sama Bapak Ibu, aspeknya, 3 aspeknya mesti ada di dalam instrumen assessment ini. Nah, kemudian untuk levelnya juga sama, ini C4, dan tingkat kesulitan juga sama, sedang. Kita lihat soalnya Bapak Ibu, dalam pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara, guru menggunakan pendekatan PJBL, ini yang dipakai, Project Based Learning. Kemudian siswa diminta membuat proyek ya, proyek kampanye digital tentang pentingnya mentaati peraturan sebagai warga negara. Untuk menilai keterlibatan siswa secara menyeluruh, ya, menyeluruh selama proses pembelajaran. Menilai keterlibatan siswa secara menyeluruh selama proses pembelajaran. Instrumen asesmen yang paling sesuai, kita lihat opsi A ini lembar observasi ya. Lembar observasi sikap selama kegiatan proyek. Kemudian yang B-nya tes tertulis, yang C-nya penilaian akhir, yang D kuis harian, yang E adalah tugas individu membuat rangkuman atau merangkum. Nah, Bapak Ibu, di indikator ke-37 yang kemudian diperjelas di dalam soalnya, ini juga masih sama ya, ranahnya ataupun aspeknya tetap mesti ada 3 aspek. Nah, kalau kita cek satu persatu dari kelima opsi ini, sebelum kita masuk ke jawaban dan juga pembahasannya, kita bisa mengeliminasi gitu Bapak Ibu ya. Ini misalkan tes tertulis, ini kan untuk pengetahuan ya. Kemudian penilaian akhir ini tidak mencakup keseluruhan ya. Di sini kan secara menyeluruh nih Bapak Ibu ya, menilai keterlibatan secara menyeluruh. Kalau hanya penilaian akhir ini kan fokusnya di akhir saja. Nah, kemudian kuis harian, merangkum juga ini masih ranah kognitif. Jadi nampak di sini jawaban yang sesuainya adalah yang A Bapak Ibu. Nah, ini yang A ya, kita lihat pembahasannya. Nah, dalam pendekatan PJBL atau Project Based Learning, penting untuk menilai proses. Nah, ya, jadi tidak hanya produk ataupun hasil, tapi proses juga penting untuk dinilai, Bapak Ibu. Nah, termasuk juga ini keterlibatan siswa di dalam proses itu, gitu ya. Jadi bukan hanya hasil akhir. Nah, ini yang mesti dipahaminya, Bapak Ibu. Nah, sehingga opsi A ini, lembar observasi sikap menjadi instrumen yang sesuai untuk memantau keterlibatan, ya, terus kerjasama dan juga tanggung jawab termasuk kepedulian selama proyek berlangsung begitu. Nah, sementara untuk opsi lain ya, seperti tadi yang sudah kita ulas sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi lebih fokus pada hasil belajar ini untuk yang C ya, atau pengetahuan semata. Nah, ini opsi lain, kalau C ini dia fokusnya ke hasil akhir, hasil belajar gitu ya. Sementara yang lain ini masih berputar di ranah pengetahuan saja begitu ya. Baik, kita lanjut ke indikator 38. Disajikan deskripsi pembelajaran materi energi dan perubahannya atau sistem organisme. Ini materinya. Pendekatannya deep learning Bapak Ibu ya, atau DL. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu diminta menentukan ini, teknik assessment. Yang tepat ya, sesuai dengan lingkungan belajar. Lalu aspeknya sama Bapak Ibu ya, 3. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian level kognitifnya masih C4 dan tingkat kesulitannya sedang. Baik, kita lihat soalnya. Dalam pembelajaran tentang sistem organisme, ya, guru menggunakan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam, Bapak Ibu ya. Deep learning itu pembelajaran mendalam yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Nah, ini ciri-cirinya nih di sini sudah disampaikan di soalnya Bapak Ibu. Mendorong siswa berpikir kritis, kemudian reflektif dan terlibat aktif di lingkungan sekolah. Kemudian teknik asesmen yang sesuai. Nah, untuk mendukung pembelajaran ini Bapak Ibu ya. Kita lihat yang A, tes pilihan ganda. Ini bisa langsung kita
apa namanya, eliminasi Bapak Ibu ya. Pilihan ganda ini, lagi-lagi dia hanya fokus di pengetahuan, tidak mencakup ranah ataupun aspek yang lain. Kemudian yang B, lembar observasi, keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. Nah ini sudah mengarah ke opsi yang benarnya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat yang lain. Kemudian yang C ini tes lisan tentang sistem. Nah tes lisan juga ini belum apa namanya, menyentuh pada ranah sikap ya Bapak Ibu, termasuk keterampilan. Kalau tes lisan ini kan lebih kepada hafalan. Kemudian D, untuk yang D, ini penilaian diri berdasarkan tugas rumah. Lalu yang E-nya adalah penugasan membuat rangkuman. Ini juga ranahnya ranah pengetahuan. Jadi jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu ya. Sudah sangat jelas di sini lembar observasi ini yang mencakup tiga aspek begitu. Kita lihat penjelasannya. Deep learning ini atau pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu mesti dipahami menekankan pada keterlibatan aktif ya, kemudian refleksi dan juga pemaknaan dalam proses belajar. Nah, opsi B ini Bapak Ibu, yakni observasi ya, lembar observasi keterlibatan dalam diskusi mencerminkan teknik asesmen yang sesuai dengan pendekatan ini atau pendekatan deep learning ya, pembelajaran mendalam begitu. Dan juga lingkungan belajar aktif ya. Nah, itu yang paling sesuai. Nah, sementara untuk opsi yang lain Bapak Ibu, selain tadi yang sudah kita tandai langsung ya, karena memang masih cakupannya hanya ranah pengetahuan saja, termasuk yang lainnya juga ini cenderung bersifat pasif gitu ya, atau tidak menggambarkan ini konteks lingkungan belajar aktif begitu. Nah, baik kita lanjut indikator ke-39. Disajikan deskripsi pembelajaran, materinya ini ya Bapak Ibu, perubahan sosial dan ekonomi. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menentukan instrumen sekarang nih, instrumen asesmen. Yang sesuai dengan lingkungan belajar, ini aspeknya masih 3. Jadi lengkap aspeknya. Kemudian levelnya masih sama juga, C4 dan juga sedang. Kita lihat soalnya. Dalam pembelajaran perubahan sosial dan ekonomi, siswa diajak melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial di sekitar lingkungan mereka. Fenomena sosial. Kontekstual berarti ini Bapak Ibu ya. Maka instrumen asesmennya pun ini harus yang mengarah ke sana gitu ya. Mengarah ke hal-hal yang kontekstual atau mengaitkan gitu. Nah, instrumen yang paling tepat digunakan untuk konteks ini, kita lihat opsi yang A, kuis tertulis. Oke, kuis. Kuis ini kayaknya untuk pengetahuan Bapak Ibu ya. Jurnal reflektif. Jurnal reflektif, oke, ini bisa saja masuk ya, tapi kita lihat nanti. Yang C, angket. Angket ini biasanya untuk mengukur sikap saja Bapak Ibu ya. Pengetahuannya kurang. Atau sikapnya juga keterampilannya nggak ada ya untuk angket. Kemudian rubrik penilaian proyek observasi. Nah, ini juga bisa masuk ya. Karena rubrik penilaian proyek ini kan lebih lengkap biasanya. Observasi. Nah, kemudian daftar hadir kegiatan kelas. Nah, ini juga nggak ada hubungannya ya, Bapak Ibu. Nih, kalau kita langsung eliminasi ini nggak sesuai, angket juga nggak sesuai nih Bapak Ibu. Karena apa? Karena untuk sikap biasanya kalau angket. Kita lihat nih, jawabannya adalah yang D. Nah, ini berarti Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah yang D, kita lihat penjelasannya, kenapa bukan yang B. Nah, opsi D ini paling tepat karena rubrik penilaian proyek observasi, Bapak Ibu, sesuai dengan lingkungan belajar aktif dan kontekstual ya. Nah, ini karena ada observasinya di sini nih. Observasi itu kan berarti berbicara kontekstual. Dalam pembelajaran sosial ekonomi, instrumen ini menilai keterampilan dan pemahaman siswa, gitu ya, dalam konteks nyata. Nah, sementara untuk opsi lain ini kurang tepat untuk asesmen keterampilan ya dalam lingkungan belajar aktif begitu. Nah, ini Bapak Ibu ya indikator dan juga soal 39. Kita lanjut ke indikator 40, disajikan deskripsi pembelajaran, materinya ini Bapak Ibu bilangan pecahan. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menentukan teknik asesmen yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kalau ini nanti gambaran soalnya ada tujuan pembelajaran yang disampaikan, yang diharapkan oleh guru, kemudian selanjutnya adalah menentukan teknik asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu. Nah, aspeknya tetap 3, Bapak Ibu ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ininya sama, C4 dan juga sedang. Langsung kita lihat ke soalnya. Guru mengajar materi bilangan pecahan dengan tujuan siswa mampu menggunakan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajarannya nih ya, mampu menggunakan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti
bisa mempraktekkan gitu Bapak Ibu ya, atau apa namanya, mengaplikasikan. Nah, sekilas ini sudah bisa kita tebak ya, sudah bisa kita prediksi, yang ada praktik-praktiknya gitu Bapak Ibu ya. Karena menggunakan pecahan, berarti kan pecahan ini teori Bapak Ibu ya, materi, dalam kehidupan sehari-hari, berarti kan dipraktekkan gitu. Nah, yang pertama kita lihat opsinya ya, teknik asesmen yang paling sesuai, ulangan harian, enggak apa namanya, enggak pas ya, pilihan ganda. Tes praktek, nah ini bisa Bapak Ibu nih ya. Kemudian diskusi kelompok, ini juga kurang sesuai. Observasi sikap saat pelajaran matematika, oke, observasi. Kemudian yang E adalah tes lisan. Jadi yang dua ini bisa langsung kita coret Bapak Ibu ya, A dan E nih, menyisakan 3. Kita lihat jawabannya adalah yang B nih, tes praktek ya, menyelesaikan soal kontekstual. Nah ini jelas. Nah sudah berbicara kontekstual Bapak Ibu. Kontekstual itu, nah ini kaitannya dengan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Sementara kalau yang lain, diskusi kelompok ini ya berbicara konsep gitu ya. Observasi juga memang walaupun ada kaitannya dengan turun lapang gitu Bapak Ibu ya, observasi sikap. Tapi di sini saat pelajaran matematika nih ya. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelas kita lihat pembahasannya. Untuk tujuan pembelajaran yang menekankan pada penerapan dalam kehidupan nyata, ini ya, kontekstual tadi, opsi B nih Bapak Ibu ya, yang paling tepat karena mengukur kemampuan keterampilan gitu. Ya praktek tadi ya, kata kuncinya di praktek nih. Nah, opsi lain seperti yang tadi sudah kita ulas ya. Kita langsung saja lanjut ke indikator 41. Disajikan deskripsi pembelajaran materi geometri. Ini materinya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menentukan instrumen ya, instrumen asesmen yang sesuai dengan tujuan. Nah, mengacu ke tujuan lagi Bapak Ibu. Lalu ranahnya atau aspeknya 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ini adalah level kognitifnya. Masih sama ya. Kita lihat soalnya Bapak Ibu, soal ke-41. Dalam pembelajaran geometri di kelas 5, guru meminta siswa mengamati bentuk bangun datar dari benda sekitar, menghitung luasnya, lalu mempresentasikan temuan mereka. Guru ingin mengetahui kemampuan memahami konsep, keterampilan mengukur, serta sikap kerjasama siswa. Instrumen asesmen mana yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajaran yang mana Bapak Ibu? Yang ini nih, guru ingin mengetahui. Nah ini ya, ini adalah tujuan pembelajarannya. Kemampuan memahami konsep, jadi ada 3 nih tujuannya. Memahami konsep, kemudian keterampilan mengukur, dan sikap kerja sama siswa. Ini 3 tujuannya Bapak Ibu. Kita lihat opsinya, instrumen asesmen yang paling sesuai. Yang A, lembar observasi sikap siswa dan tes pilihan ganda konsep bangun datar. Ini lembar observasinya sebetulnya bisa masuk ya. Nah, cuma kesininya ada tes pilihan ganda. Tapi kita lihat dulu ya, barangkali ini yang benarnya begitu. Kemudian yang B, rubrik proyek yang menilai proses observasi, pengukuran, dan penyampaian hasil. Nah, kalau ini kayaknya lebih lengkap nih Bapak Ibu. Terus yang C, tes uraian. Kalau ini sudah jelas Bapak Ibu tidak mencerminkan aspek sikap ya. Kita langsung eliminasi saja. Instrumen wawancara tentang pengalaman belajar. Ini juga lebih kepada instrumen wawancara itu tidak mencakup ranah sikap juga ya. Bisa langsung kita eliminasi. Penilaian harian juga sama. Jadi opsi jawabannya itu, yang benarnya itu di antara A dan B, Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, yang benar adalah yang B. Kenapa bukan yang A? Kita lihat penjelasannya atau pembahasannya. Rubrik proyek Bapak Ibu nih, yang ada di opsi B ini adalah instrumen yang paling tepat karena mencakup penilaian proses. Nah, di sini sebetulnya sudah di opsinya sudah ada lengkap Bapak Ibu ya, prosesnya ada, kemudian pengukuran dan juga penyampaian hasil. Kita lihat nih, mencakup penilaian proses dan juga hasil kerja secara utuh. Instrumen ini memungkinkan guru menilai keterampilan. Keterampilan dilihat dari apa? Mengukur nih, pengukuran ya. Kemudian pengetahuan konsep geometrinya ya Bapak Ibu ya. Dan juga sikap atau kerjasamanya. Jadi 3 aspeknya ada di opsi B. Kemudian untuk opsi lain seperti A dan C, nah itu hampir mirip Bapak Ibu ya. Opsi A dan C ini hanya menilai sebagian aspek saja gitu ya. Nah tadi jadi nggak mengena ke aspek yang lain. Untuk D dan E ini kurang sistematis dalam menilai keseluruhan tujuan begitu.
Baik, kita lanjut ke indikator 42. Disajikan deskripsi pembelajaran materi, karakteristik pembelajaran tematik. Ini materinya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menentukan teknik asesmen yang sesuai dengan hasil asesmen sebelumnya. Nah, ini pertimbangannya adalah hasil asesmen sebelumnya gitu maksudnya. Aspek yang dinilainya sama Bapak Ibu ya, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ini level kognitifnya C4 dan juga sedang masih sama dengan yang sebelumnya. Kita lihat soalnya. Seorang guru kelas MI telah menyelesaikan satu unit pembelajaran tematik dan sedang merancang aktivitas asesmen untuk mengevaluasi perkembangan peserta didik. Oke. Kemudian berdasarkan hasil asesmen sebelumnya, nah ini mesti dicatat Bapak Ibu ya. Jadi nanti kan opsi yang akan kita pilih, jawaban yang akan kita pilih mengacunya ke sini, hasil asesmen sebelumnya. Ditemukan bahwa sebagian siswa masih kesulitan bekerja sama. Nah ini hasil asesmen sebelumnya nih. Siswa masih banyak yang kesulitan untuk kerjasama dalam kelompok ya. Kemudian juga di dalam menunjukkan sikap tanggung jawab atau kurang bertanggung jawab. Nah, teknik asesmen yang paling tepat digunakan untuk mengukur aspek sikap ya, aspek sikap Bapak Ibu dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang tadi yang kita tandai ya. Ada kesulitan di kerjasama dalam kelompok dan sikap tanggung jawab. Nah, kita lihat opsi-opsinya. Yang A, observasi terstruktur ya terhadap perilaku siswa selama kerja kelompok berikutnya. Oke. Kemudian yang B, pemberian soal pilihan ganda. Ini jelas bisa langsung di ini aja Bapak Ibu ya. Kalau memang nanti soalnya semacam ini, walaupun beda konteks gitu ya. Yang diminta sikap di sini pilihan ganda tentu nggak cocok ya. Kemudian yang C, penugasan individu. Ini juga kurang menyentuh sebetulnya ya. Tapi nanti kita coba lihat dulu aja. Kemudian yang D, refleksi tertulis tentang proses pembelajaran, ini refleksi. Kemudian yang E-nya tes lisan. Nah, tes lisan juga ini nggak masuk ya. Langsung kita eliminasi. Maka jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jawaban yang A, kita lihat pembahasannya. Opsi A, observasi terstruktur, merupakan teknik asesmen yang paling sesuai untuk menilai aspek sikap ya. Ini yang diminta begini, sikap ya. Khususnya ketika guru ingin melihat perkembangan perilaku nyata siswa berdasarkan asesmen sebelumnya. Sementara opsi yang B, ini pilihan ganda tadi udah langsung kita eliminasi ya, Bapak Ibu. Termasuk yang E nih, itu lebih menilai aspek pengetahuan. Nah, sementara untuk yang C, penugasan individu, itu juga tidak cukup untuk mencerminkan dinamika kerjasamanya. Lalu yang D, ini ada refleksi tertulis ya, yang D, bisa digunakan sebagai pelengkap, tapi kurang objektif untuk menilai sikap secara menyeluruh begitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke indikator 43. Disajikan deskripsi pembelajaran, materinya ini prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan instrumen asesmen, mengacu pada ini, sama seperti yang tadi ya, hasil asesmen sebelumnya. Lalu aspek yang dinilainya sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, sama juga. Level kognitifnya juga sama Bapak Ibu, menganalisis 4, kemudian tingkat kesulitannya sedang. Kita lihat soalnya, dalam proses pembelajaran tematik di kelas 4. Pembelajaran tematik di kelas 4, guru menggunakan berbagai metode, banyak metode yang digunakan untuk menumbuhkan kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Kerjasama Bapak Ibu ya. Dan berpikir kritis siswa. Oke, berpikir kritis. Berdasarkan hasil asesmen sebelumnya, nah kita lihat nih hasil asesmennya Bapak Ibu. Hasil asesmen sebelumnya, beberapa siswa menunjukkan kesulitan, nah masih sulit nih dalam apa nih? Memahami hubungan antar muatan pelajaran. Memahami hubungan antar muatan pelajaran. Ini hasil asesmen sebelumnya. Nah, kemudian untuk menilai peningkatan keterampilan integratif. Nah, untuk menilai peningkatan keterampilan integratif, integratif itu berarti ada perpaduan di dalamnya Bapak Ibu ya, integral atau integrasi. Instrumen asesmen apa yang paling sesuai? Kita lihat yang A, lembar penilaian proyek yang memuat indikator dari berbagai muatan pelajaran. Oke. Kalau dilihat dari kalimat-kalimatnya di sini sepertinya mengarah ke opsi yang sesuai gitu ya. Kita lihat dulu. Kemudian yang B, daftar cek kehadiran. Cek kehadiran, ini apa maksudnya ya? Kayaknya ini nggak masuk Bapak Ibu. Lalu yang C, angket tertutup. Angket itu biasanya untuk sikap Bapak Ibu ya, bukan untuk keterampilan. Ini yang dimintakan untuk menilai keterampilan. Angket itu untuk sikap biasanya.
Bahkan dipakainya untuk di dalam hal-hal penelitian biasanya. Kemudian yang D, lembar evaluasi diri, ya, lembar evaluasi diri. Oke. Kemudian yang E adalah tes objektif pilihan ganda. Ini jelas nggak masuk juga nih. Nah, kita lihat berarti opsi yang agak mirip gitu ya, agak mendekati ini yang antara A dan D. Nah, jawabannya adalah yang A ini Bapak Ibu ya. Jawabannya yang A. Ini salah nih ya. Mohon maaf. Jadi jawabannya yang A Bapak Ibu. Oke. Jadi jawabannya yang A. Kita lihat pembahasannya. Lembar penilaian proyek pada opsi A nih. Kalau yang C kan sudah kita eliminasi dari awal ya Bapak Ibu. Jadi opsinya yang A. Lembar penilaian proyek itu Bapak Ibu, instrumen yang efektif untuk menilai keterampilan integratif ya. Karena memungkinkan guru untuk mengamati kemampuan siswa dalam menggabungkan. Nah, integratif itu atau integrasi itu menggabungkan berbagai muatan pelajaran secara tematik sehingga ini bisa menjawab tadi kesulitan tadi Bapak Ibu nih. Ya, kesulitan yang dialami oleh beberapa siswa di dalam memahami hubungan antar muatan pelajaran begitu. Nah, sementara untuk opsi yang lain sudah kita ini tadi ya, sekilas sudah kita bahas. Kayak B misalkan daftar cek kehadiran, kemudian yang D ada evaluasi diri ya Bapak Ibu nih yang D evaluasi diri ini hanya memberikan gambaran parsial saja. Kemudian di opsi E ada tes objektif, itu tidak menilai integrasi antar muatan. Sementara yang C ini yang angket ini lebih tepat untuk menilai untuk penelitian daripada asesmen keterampilan. Atau kalaupun dipakai angket ini ya untuk menilai sikap gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi untuk soal 43 ya mohon maaf ini di ininya tipe Bapak Ibu ya, salah ketik kunci. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, sebagaimana yang ada pada pembahasan nih, pembahasannya sudah A sebetulnya. Baik, kita lanjut. Indikator ke-44. Disajikan deskripsi pembelajaran, materi implementasi pendidikan, nilai atau pendidikan karakter. Ini materinya. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan teknik asesmen. Ya. Ini teknik asesmen yang tepat dengan mempertimbangkan hasil asesmen awal. Nah, ini pertimbangannya sama dengan yang tadi. Lalu aspek yang dinilainya masih sama Bapak Ibu ya, 3, sikap pengetahuan keterampilan. Levelnya juga sama, C4. Tingkat ininya sulitnya sedang. Kita lihat soalnya. Pada awal semester, guru melakukan asesmen awal untuk mengetahui nilai-nilai karakter dasar yang telah dimiliki siswa. Nah, berdasarkan hasil tersebut, hasil asesmen awal tadi maksudnya, guru merancang aktivitas pembelajaran yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab. Menekankan pada dua hal ini ya. Nah, teknik asesmen manakah yang paling tepat digunakan untuk memantau perkembangan karakter siswa secara berkelanjutan? Jadi berbicaranya karakter di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini nilai-nilai karakter. Jadi biar teknik asesmen yang dilakukan atau yang diterapkan ini bersifat kontinuitas gitu Bapak Ibu, bersifat berkelanjutan. Artinya melanjutkan dari hasil asesmen sebelumnya begitu. Nah, kita lihat opsi-opsinya yang A, opsi observasi berkelanjutan dengan rubrik penilaian sikap spesifik. Oke. Ini bisa menjadi salah satu opsi nih, observasi berkelanjutan. Kemudian yang B, ulangan harian. Kalau ini jelas nggak masuk Bapak Ibu ya. Karena yang diminta kan di samping berkelanjutan juga ada nilai-nilai karakter ini nih. Ulangan harian ini hanya aspek pengetahuan saja. Kemudian penugasan proyek membuat poster bertema nilai-nilai karakter bangsa. Oke. Yang D, penggunaan format survei kepuasan belajar. Lalu yang E adalah penilaian portofolio berupa kumpulan tugas dan refleksi. Nah, dari kelima, 1 sudah kita eliminasi. Berarti menyisakan 4 Bapak Ibu ya. Kita lihat nih jawabannya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, dari awal sudah kita curigai sebetulnya ya. Bahwa di sini ada ini nih berkelanjutannya ya, sesuai dengan konteks soal. Ini kan berkelanjutan juga nih. Dan observasi ini juga cocoklah dengan nilai-nilai yang diharapkan, nilai-nilai karakter dasar gitu Bapak Ibu. Kita lihat penjelasannya nih. Observasi berkelanjutan dengan rubrik ya Bapak Ibu, ini di opsi A ini sangat tepat digunakan untuk mengamati perkembangan ya, rubrik ya. Perkembangan apa? Sikap dan juga karakter ya dari waktu ke waktu atau berkelanjutan. Apalagi bila dilakukan dengan sistematis.
Nah, sementara untuk opsi yang B ini sudah kita langsung eliminasi tadi Bapak Ibu, itu lebih menilai aspek pengetahuan ya, betul ya. Nah, maka Bapak Ibu mesti mesti cermati setiap opsinya. Kalau yang di apa namanya? Di soal-soal ini yang ditekankan itu Bapak Ibu eh, aspek yang dinilainya itu mencakup 3 ya. Artinya tidak hanya fokus pada pengetahuan. Maka kalau sudah ada opsi pilihan ganda, ulangan harian, tes lisan itu dipastikan bukan opsi jawabannya, bukan opsi jawaban yang benarnya gitu Bapak. Cari yang lain yang mengarah ke yang mencakup aspek sikap dan juga keterampilan. Nah, rata-rata di sini kalau kita perhatikan dari soal ke soal, ini kalau nggak lembar observasi, ya ada observasi gitu ya dan seterusnya. Karena memang di teknik apa namanya observasi, teknik apa lagi tadi lembar kalau kalau instrumen lembar observasi itu kan cakupannya bisa ke sikap dan juga keterampilan juga itu bukan hanya pengetahuan. Nah kemudian sementara untuk yang C nih, yang C ini poster Bapak Ibu ya, membuat poster itu hanya menguji keterampilan tertentu. Kemudian yang D di situ ada survei ya, dan yang E-nya portofolio itu bisa melengkapi sebetulnya nih D yang E ya, tetapi kurang spesifik untuk asesmen karakter secara langsung. Maka yang sesuai, yang tepat itu adalah yang A gitu. Observasi berkelanjutan dengan ini rubrik penilaian sikap gitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut indikator ke-45. Disajikan deskripsi pembelajaran, materinya implementasi moderasi beragama ini di Indonesia. Bapak Ibu diminta untuk menentukan instrumen asesmen. Kemudian sama mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya atau hasil asesmen awal pada aspek sikap sama ya, pengetahuan dan juga keterampilan. Ininya apa namanya? Levelnya C4 kognitifnya. Kesulitannya sedang. Kita lihat soalnya. Seorang guru ingin mengajarkan moderasi beragama dalam konteks pembelajaran PPKN dan telah melakukan asesmen awal. Ini konteks pembelajarannya, konteks pelajaran PPKN. Asesmen awalnya yang menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman yang beragam. Nah, ini hasil asesmen awalnya Bapak Ibu ya. Jadi siswa memiliki pemahaman yang beragam tentang toleransi ya. Kemudian untuk mengetahui perkembangan sikap siswa setelah pembelajaran, instrumen asesmen yang paling tepat digunakan. Yang A kita lihat ada jurnal reflektif ya. Ini bisa saja jadi opsi. Kemudian tes tertulis Bapak Ibu, ini jelas nggak masuk ya, tes tulis itu bukan ranahnya sikap. Jadi nggak masuk ke ranah sikap gitu. Kemudian lembar observasi perilaku ini bisa nih ya Bapak Ibu. Lalu angket ini juga bisa sebetulnya, ini untuk sikap juga. Cuma nanti kita lihat yang paling tepat yang mana. Yang E presentasi kelompok. Ini kurang masuk ya kalau berbicara perkembangan sikap. Nah, di antara A, C, dan D, kita lihat jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu. Lembar observasi perilaku siswa dalam interaksi sosial di kelas. Oke ya. Kita lihat penjelasannya. Nah, kita tandai dulu nih. Yang C jawabannya ya. Lembar observasi yang ada pada opsi C ini Bapak Ibu ya, adalah instrumen yang paling akurat untuk menilai perkembangan sikap siswa secara nyata ya. Secara nyata dalam konteks moderasi beragama gitu. Jadi yang paling pasnya itu adalah lembar observasi perilaku siswa. Karena ini bisa digunakan tadi untuk menilai perkembangan sikap secara nyata. Sementara opsi yang lain seperti B ini sudah jelas Bapak Ibu pengetahuan ya. Lalu opsi E juga presentasi kelompok ini lebih ke pengetahuan lah. Untuk yang A, jurnal reflektif ya, serta yang D, ini angket Bapak Ibu, bisa digunakan. Nah, makanya nggak langsung kita coret ya, karena kan bisa digunakan untuk mengukur sikap juga. Bisa digunakan sebagai pelengkap tetapi cenderung subjektif nih untuk jurnal Bapak Ibu, jurnal reflektif dan juga angket. Jadi cenderung lebih subjektif. Kemudian yang E udah ya, presentasi kelompok ini menilai keterampilan komunikasi saja, bukan sikap. Oke, baik kita lanjut ke indikator 46. Disajikan narasi praktik pembelajaran seorang guru dengan materi menulis cerita pendek. Ini materinya nih. Lalu Bapak Ibu, oh ini, ntar ya, dengan menekankan pada aspek konten. Nah ini TPACK Bapak Ibu ya, menekankan pada atau pendekatan TPACK, teknologikal, pedagogikal, content knowledge. Jadi aspek konten, ada aspek pedagogiknya dan teknologinya. Jadi gabungan nih Bapak Ibu ya, gabungan dari 3 aspek ini. Kontennya ada, pedagogiknya ada, teknologinya juga ada.
Yang berpotensi menimbulkan masalah pelajaran. Bapak Ibu diminta mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi atau menemukan praktik baik atau best praktik dalam merencanakan pembelajaran yang berkualitas secara berkelanjutan. Ininya sama levelnya C4 dan juga sedang. Kita lihat soalnya. Seorang guru merancang pembelajaran terpadu antara keterampilan menulis, cerita pendek, dan membaca teks informasi. Kemudian guru memilih platform digital interaktif untuk latihan menulis. Namun tidak semua siswa terbiasa mengaksesnya. Ini sudah berbasis digitalnya, Bapak Ibu ya, teknologinya sudah diterapkan. Namun di sini ternyata ada masalah nih ya, tidak terbiasa. Tidak semua siswa terbiasa. Kemudian guru menyusun RPP ya. RPP itu kan perencanaan, sesuai dengan petunjuk pada indikator tadi. Menyusun RPP atau mungkin kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu modul ajar Bapak Ibu ya. Guru menyusun RPP ataupun modul ajar dengan diferensiasi proses. Ya, diferensiasi itu apa? Perbedaan individu ya Bapak Ibu. Memperhatikan perbedaan individu nih, diferensiasi. Dan menyediakan alternatif media pembelajaran berbasis teks cetak. Apa yang mencerminkan praktik baik dalam perencanaan pembelajaran dari narasi tersebut. Oke, kita lihat opsinya. Ya, jadi yang digambarkan di sini Bapak Ibu itu mencerminkan praktik baik dalam perencanaan pembelajaran dari narasi apa yang mencerminkannya gitu ya. Apa yang mencerminkan praktik baik dalam perencanaan yang tergambar di soal ini. Yang pertama, opsi yang A, menyediakan alternatif media pembelajaran agar semua siswa dapat mengakses materi sesuai kemampuannya. Ini sepertinya agak pas gitu Bapak Ibu ya, tapi kita lihat dulu. Memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk memilih materi ajar yang mereka sukai. Ini juga bisa sudah masuk ke pendekatan diferensiasi juga ini ya. Kebebasan penuh. Cuma ada penuhnya di sini Bapak Ibu nih. Ya. Kalau dikasih pilihannya udah oke ya. Udah masuk ke sini nih diferensiasi. Namun kebebasan penuh ini agak gimana gitu ya. Kita lihat yang C, mengandalkan teknologi digital sepenuhnya sebagai sarana utama pembelajaran karena mengikuti tren. Oke, teknologinya udah bagus di sini, digital sepenuhnya. Jadi full digital berarti Bapak Ibu ya. Nah, ini juga agak gimana gitu ya. Lalu yang D, mengintegrasikan materi menulis, membaca tanpa mempertimbangkan kemampuan literasi. Lagi-lagi di sini Bapak Ibu ada kata tanpa. Ini mesti diwaspadai ya. Dicurigai nih Bapak Ibu kalau sudah ada kata-kata tanpa. Kemudian opsi yang E, menerapkan sistem hukuman bagi siswa yang tidak aktif dalam penggunaan platform digital. Apalagi nih berbicaranya hukuman ya. Kita bisa eliminasi nih yang dua nih Bapak Ibu, D yang E. Yang D sama yang E. Yang D kenapa langsung kita eliminasi? Karena ada kata tanpa, ini sudah negatif berarti. Sudah ada pengecualian. Kemudian yang E ini ada hukuman, sangat tidak cocok Bapak Ibu ya. Ini bukan solusi ya kalau hukuman. Nah, berarti antara A, B, dan C. Maka jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Ya, lebih lengkap lah. Dari kalimat juga sebetulnya sudah kelihatan. Kita lihat penjelasannya. Praktik baik dalam perencanaan pelajaran terlihat dari upaya guru merancang pelajaran yang responsif ya terhadap kebutuhan siswa. Nah, ini seperti yang tergambar pada opsi A ini Bapak Ibu. Yaitu menyediakan alternatif ini, media pembelajaran. Jadi hal ini mencerminkan ini prinsip diferensiasi gitu ya. Dan juga perencanaan inklusif. Sementara untuk opsi yang B ini terlalu bebas. Nah, ini yang tadi kita tandai ya, kebebasan penuh Bapak Ibu ya. Ini terlalu memberikan kebebasan kurang bagus juga. Tanpa arah nantinya kan gitu ya. Kemudian yang C ini tidak mempertimbangkan akses siswa, mengandalkan teknologi digital sepenuhnya. Nah, ini yang kita lingkari ini kan kata-kata yang kemudian membuat kita ragu untuk memilih opsi ini gitu ya. Ada yang janggal lah kita kira Bapak Ibu. Nah, untuk opsi D dan E tadi sudah ya. Jadi yang D ini ada tanpanya, kemudian yang E-nya adalah hukuman ini bertentangan dengan prinsip pembelajaran humanis ya. Menghukum. Baik, kita lanjut ke indikator 47 Bapak Ibu. Disajikan narasi praktik pembelajaran seorang guru dengan materi pengukuran. Ini materinya ya. Kemudian penekanannya pada aspek konten, pedagogik, dan teknologi sama dengan yang tadi. Berpotensi menimbulkan masalah pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi juga sama kayak tadi ya, praktik baik atau best praktik ya, dalam pelaksanaan pembelajaran. Kalau tadi perencanaan, kali ini pelaksanaan secara berkelanjutan ya.
Kemudian levelnya sama C4 dan juga sedang. Kita lihat soalnya. Guru kelas 4 mengajarkan materi pengukuran panjang dan berat menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan sains. Ia memanfaatkan alat ukur sederhana yang dibawa siswa dari rumah dan aplikasi simulasi. Ini berarti sudah berbasis teknologi di tablet. Nah, tablet sekolah ya sini. Kemudian beberapa siswa mengalami kendala. Nah, ini kendalanya kendala teknis saat menggunakan aplikasi. Tetapi guru segera membimbing mereka secara langsung. Nah, apa praktik baik yang ditunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Kita lihat Bapak Ibu. Yang A, opsi A ya. Memadukan alat konkret dan teknologi digital serta memberikan pendampingan sesuai kebutuhan siswa. Ini dari uraiannya udah enak Bapak Ibu ya. Kita lihat opsi yang lain dulu nih. Kita tandai. Nah. Yang B, mengandalkan bantuan teman sebaya agar guru tidak kewalahan saat terjadi kendala teknis. Mengandalkan bantuan teman. Ini kayaknya kurang pas ya. Yang C, menunda pembelajaran digital. Apalagi ini, kita langsung ini aja Bapak Ibu ya. Kita langsung eliminasi nih, menunda. Kemudian mengganti juga ini sangat kurang pas. Yang E, menyediakan sesi pelatihan terpisah hanya bagi siswa yang mampu menggunakan aplikasi. Ini kurang efektif juga ya. Artinya harus membuat jadwal terpisah gitu Bapak Ibu ya. Ini kurang efektif. Oke. Tapi paling tidak dua ini yang memang sudah pasti bukan opsinya, sudah kita eliminasi, menyisakan 3 Bapak Ibu ya. Tapi sebetulnya sudah kelihatan, yang A jawabannya ya. Kita lihat pembahasannya, penjelasannya. Praktik baik dalam pelaksanaan pembelajaran ini terlihat pada opsi A Bapak Ibu. Adanya keterpaduan alat konkret ya, dan teknologi serta respon cepat guru dalam memberikan bimbingan sesuai dengan konteks. Ini menunjukkan pembelajaran berkelanjutan yang adaptif ya. Yang adaptif atau penyesuaian. Sementara opsi B, mengandalkan teman-teman, ini kurang bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Makanya kita ini tadi agak meragukan. Kemudian C dan D tidak menjawab kebutuhan saat itu ya. Kemudian yang E cenderung diskriminatif dan tidak inklusif begitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjut ke soal ke indikator 47 ya, 48 gitu. Indikator ke-48 disajikan narasi contoh praktik pembelajaran seorang guru dengan materi kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Penekanannya pada aspek konten sama Bapak Ibu, konten, pedagogik, dan teknologi ya, atau TPACK ini. Yang berpotensi menimbulkan masalah pembelajaran. Bapak Ibu akan diminta untuk mengidentifikasi praktik baik atau best praktik ya dalam evaluasi pembelajaran yang berkualitas secara berkelanjutan. Kalau tadi perencanaan, pelaksanaan, kali ini evaluasi. Kemudian levelnya C4, kognitifnya, dan tingkat kesulitannya sedang. Kita lihat soalnya. Seorang guru SD melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran tematik dengan cara meminta siswa membuat portofolio digital. Guru menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun bersama siswa dan melakukan refleksi hasil belajar bersama secara terbuka. Ini portofolio digital Bapak Ibu berarti sudah berbasis digital teknologi ya, pendekatan teknologinya ada. Kemudian menggunakan rubrik penilaian di sini. Temuan dari evaluasi digunakan guru ya. Temuan dari evaluasi digunakan oleh guru untuk memodifikasi rencana pembelajaran berikutnya agar lebih relevan dan menantang. Nah, manakah praktik guru yang paling mencerminkan evaluasi pembelajaran tematik yang berkelanjutan? Oke. Praktik guru yang paling mencerminkan evaluasi pembelajaran tematik, ya ini yang berkelanjutan. Kita lihat opsi yang A. Guru menyusun rubrik penilaian sendiri sebelum pembelajaran dimulai dan menetapkannya sebagai acuan utama penilaian semua tugas. Oke. Rubrik penilaian. Kemudian yang B, guru memeriksa portofolio digital siswa satu persatu dan memberi catatan pribadi, lalu menyimpan hasilnya sebagai dokumentasi. Oke. Yang C, guru mengadaptasi ya hasil refleksi pembelajaran untuk menyempurnakan rencana ajar serta memberikan ruang dialog siswa dalam proses evaluasi. Oke. Lalu yang D, guru membandingkan hasil tugas siswa dengan nilai rata-rata kelas untuk menentukan tingkat keberhasilan kelompok belajar. Selanjutnya yang E, guru mengubah semua tugas menjadi kuis daring maksudnya, agar lebih cepat dievaluasi dan datanya mudah diolah menggunakan spreadsheet. Oke Bapak Ibu, ini opsi jawabannya cukup panjang-panjang ya. Kita langsung lihat saja jawabannya adalah yang C.
Nah, mengadaptasi hasil refleksi pembelajaran. Ini Bapak Ibu ya. Nah, supaya lebih jelas, kenapa opsi A, B, dan E, D dan E ini tidak dipilih. Nah, ini kita lihat. Praktik evaluasi ya Bapak Ibu ya. Ini praktik evaluasi, praktik guru dalam hal evaluasi pembelajaran tematik. Nah, kita lihat nih. Yang baik, ini terlihat pada opsi C nih ya. Kenapa opsi C Bapak Ibu? Jadi, guru itu melakukan refleksi bersama. Nah, ini ya catatannya nih, refleksi bersama. Nih, hasil refleksi pembelajaran. Dan menggunakan hasil asesmen untuk menyempurnakan pembelajaran. Nah, ini, refleksi untuk menyempurnakan rencana ajar. Nah, ini. Ya. Ini menunjukkan prinsip asesmen formatif dan kolaboratif ya, kolaboratif atau kerja sama. Ada prinsip asesmen formatif dan juga kolaboratif. Formatif itu penilaian proses Bapak Ibu ya. Prinsip penilaian proses kegiatan pembelajaran. Jadi penilaian dilakukan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Ada lagi asesmen sumatif. Kalau sumatif itu biasanya di akhir ya Bapak Ibu. Asesmen akhir biasanya. Baik akhir semester maupun akhir jenjang begitu. Nah, sementara untuk opsi yang B ya Bapak Ibu, opsi yang B ini, nah ini hanya fokus pada dokumentasi, memeriksa portfolio digital satu persatu dan memberi catatan pribadi, menyimpan hasilnya sebagai dokumentasi gitu ya. Kemudian yang D menggunakan pendekatan normatif ya, membandingkan hasil tugas siswa, ini kurang sesuai. Kemudian yang E ini berisiko mengurangi kedalaman penilaian, mengubah semua tugas. Nah, ini kurang bagus ya, kurang pas gitu. Jadi sekali lagi untuk soal 48 ya, kaitannya dengan praktik guru yang paling mencerminkan evaluasi ini ada di opsi C Bapak Ibu, sesuai dengan konteks soalnya begitu. Kita lanjut ke indikator 49, disajikan narasi kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran tematik ya. Pembelajaran tematik di era digital dan AI. Okay. Bapak Ibu akan diminta untuk menilai kemampuan guru sebagai modal pengembangan diri guru secara berkelanjutan. Kemudian ininya C4 sama dengan yang tadi ya, dan sedang. Kita langsung lihat soalnya 49. Seorang guru aktif mengembangkan konten pembelajaran tematik berbasis teknologi dengan integrasi AI sederhana. Ia juga rutin mengikuti pelatihan daring ya, kemudian menulis jurnal reflektif serta mendampingi rekan sejawat melalui komunitas belajar atau kombel. Guru mencatat perubahan strategi mengajarnya ya, berdasarkan masukan kolega ataupun rekan ya, dan data asesmen. Nah, penilaian manakah yang paling tepat terhadap upaya pengembangan diri guru tersebut? Penilaian yang paling tepat. Kita lihat opsinya Bapak Ibu yang A. Guru telah menerapkan prinsip pengembangan profesional melalui pelatihan dan penggunaan AI meskipun belum ada dokumentasi refleksi. Oke. Guru telah menerapkan prinsip pengembangan profesional ya. Ini yang A. Kemudian yang B, guru memperlihatkan praktik pengembangan diri berkelanjutan melalui kolaborasi, refleksi diri, dan adaptasi teknologi dalam pembelajaran. Ini agak mirip dengan konteks soalnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang C, guru menunjukkan kemampuan teknis dalam pembelajaran AI tetapi belum melibatkan komunitas. Ini nggak sesuai ya. Karena apa? Karena ini sudah tadi kan menyinggung soal kombel ya, komunitas belajar. Bahkan ini guru tersebut kan mendampingi ya, rekan sejawatnya melalui kombel, tapi di sini belum melibatkan komunitas katanya ya, sebagai bagian dari pengembangan kompetensi. Ada tetapinya Bapak Ibu ya. Kemudian yang D, guru menyesuaikan strategi pembelajaran dengan hasil asesmen, namun belum menjadikan teknologi sebagai alat peningkatan mutu belajar. Oke, ada namunnya di sini. Yang E, guru fokus mengikuti pelatihan daring dan berbagi konten secara mandiri. Namun lagi nih. Kurang mengevaluasi dampak implementasi di kelas. Nah, yang tidak ada kata-kata yang sekiranya mengarah kepada hal-hal yang negatif Bapak Ibu. Ketika ada kata negatif di situ atau pengecualian, itu biasanya bukan opsi terbaik biasanya Bapak Ibu ya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, ini Bapak Ibu ya. Karena di sini ada kolaborasi, refleksi, dan adaptasi juga. Adaptasi teknologi ya, sesuai dengan konteks soalnya. Kita lihat penjelasannya di sini. Opsi B ini Bapak Ibu, guru memperlihatkan praktik pengembangan diri berkelanjutan adalah opsi yang paling tepat karena menampilkan pengembangan diri ya secara holistik.
reflektif ya, kemudian kolaboratif dan juga inovatif. Nah, sementara opsi yang A nih, ini kita ini dulu nih. Nah, opsi yang A tidak menunjukkan refleksi. C dan D menunjukkan ketidakseimbangan dalam aspek pengembangan, sementara yang E kurang menunjukkan siklus evaluasi terhadap praktik gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke indikator 50. Indikator terakhir ya Bapak Ibu ya. Disajikan narasi kemampuan guru dalam penggunaan AI untuk pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, atau matematika. Bapak Ibu akan diminta untuk mengidentifikasi masalah ya, atau menemukan masalah dan juga solusinya secara ilmiah. Untuk apa? Untuk menunjukkan jati diri sebagai guru profesional, sesuai dengan karakteristik ya ataupun ciri dan juga gaya belajar Gen Z dan juga Alpha, generasi Z dan generasi Alpha. Ini level kognitifnya C4, tingkat kesulitannya sedang. Baik, kita lihat soalnya. Guru menggunakan AI untuk membuat video pembelajaran interaktif matematika yang dapat diakses siswa melalui platform LMS. Menggunakan AI ya, Bapak Ibu. Namun beberapa siswa merasa kesulitan mengikuti ritme video. Nah, ini ada masalah di sini. Siswa merasa kesulitan karena tidak sesuai dengan kecepatan belajar mereka. Guru lalu membuka forum diskusi daring, ya diskusi, menyediakan versi teks dari video. Oke. Solusi nih Bapak Ibu ya. Dan memungkinkan siswa memberi umpan balik terhadap konten. Oke, umpan balik. Apa tindakan guru yang paling mencerminkan profesionalisme dalam pembelajaran berbasis AI sesuai karakteristik peserta didik Gen Z dan Alpha? Kita lihat opsinya. Yang A, guru menyediakan lebih banyak materi visual agar siswa lebih tertarik dan tidak merasa bosan saat belajar. Menyediakan lebih banyak materi visual. Oke. Kira-kira bagus apa enggak nih ya? Tapi kalau ada bahasa lebih banyak, ini khawatir berlebihan. Kita lihat dulu opsi yang lain Bapak Ibu. Guru mendorong siswa untuk terus menonton video tanpa mengubah konten. Wah, ini bahaya. Nonton terus ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan membuka ruang partisipatif, kemudian fleksibel sesuai gaya belajar siswa modern. Nah, ini agak masuk nih Bapak Ibu. Ya, lebih fleksibel, lebih partisipatif ya. Kemudian yang D, guru menghapus video. Wah, ini menghapus, langsung aja kita coret Bapak Ibu ya. Nah, bukan solusi itu menghapus video ya. Kemudian yang E, guru menugaskan siswa untuk mencari video pelajaran lain di YouTube agar mendapatkan lebih banyak perspektif. Ini juga kurang tepat kayaknya nih ya. Ini kita coret dulu nih Bapak Ibu, eliminasi dulu yang sekiranya jelas-jelas bukan opsi jawaban benarnya. Jadi jawabannya yang C ya Bapak Ibu ya, udah terlihat tadi. Guru menyesuaikan, ini ya, guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan membuka ruang partisipatif, fleksibel, sesuai dengan gaya belajar siswa modern. Nah, modern ini ya ini, generasi Z dan Alpha. Kita lihat pembahasannya. Nah, opsi C ini Bapak Ibu ya, menunjukkan profesionalisme guru dalam memanfaatkan AI secara adaptif ya, dengan menyediakan alternatif akses tadi ya. Fleksibel ini nih. Ya, ini kan alternatif. Artinya memberikan pilihan lah, fleksibel, menyesuaikan gitu ya. Mendengarkan umpan balik ya. Siswa dan memahami keragaman gaya. Nah, jadi upaya-upaya di opsi C ini menyediakan ini ya, alternatif akses, kemudian ada umpan baliknya juga, lalu memahami keragaman gaya belajar. Kemudian yang A ini hanya menambah media tanpa menyesuaikan pendekatan. Nah, ini ya, tadi kan ada kata lebih banyak, ini kan menambah berarti Bapak Ibu. Justru bukan apa ya, bukan solusi yang tepat lah. Kalau tidak ada penyesuaian dengan mengikuti misalkan karakteristik peserta didik kan jadinya kurang bagus juga. Tidak memperhatikan ini karakter nih Bapak Ibu ya, generasi Z. Kemudian yang B tidak fleksibel, makanya langsung kita coret ya Bapak Ibu. Untuk terus menonton ya, ini kurang pas. Yang D, mundur dari inovasi, ini langsung kita coret juga, bukan solusi ya. Kemudian yang E, terlalu melepas kendali proses pembelajaran. Nah, ini juga kurang bagus, karena terlalu membebaskan lah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu 50 ya, 50 indikator, kemudian 50 soal yang sudah kita bahas, mulai dari video yang sudah di-share, ya di part 1, part 2, dan part ketiga, terakhir video ini, lengkap 50 soal pembahasan mulai dari indikator dan juga soal-soalnya. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu membantu di dalam memahami kisi-kisi yang ada ya, sesuai dengan indikator yang ada, kemudian bisa mempermudah Bapak Ibu di dalam menentukan opsi jawaban yang benar pada uji pengetahuan PPG Kemenag tahun 2025.
Jika dirasa video ini bermanfaat, Bapak Ibu silakan untuk di-share ke rekan guru yang lain yang juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti uji pengetahuan atau UP ya. Dan kita doakan bagi Bapak Ibu yang hari ini kebetulan mendapatkan jadwal UP di hari pertama, di hari ini, di tanggal 17 ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan Bapak Ibu di dalam mengerjakannya, dan tentunya mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Insya Allah Bapak Ibu yakin lulus 100% ya, lulus PPG di tahun 2025 ini. Jika ada hal-hal yang mesti dikoreksi Bapak Ibu, kalau ada koreksi, ada yang mau didiskusikan, disilakan untuk dituliskan di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak, yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu Bapak Ibu, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.